Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Perkenalkan, nama saya Arum Putri Caksana dengan NPM 24782339. Jadi, kami akan melakukan site survey jaringan dari kabel di area Gazebo Polinela ini. Kami menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer untuk mengidentifikasi SSID, RSSI, channel, dan standar jaringannya. Kita lihat tempatnya. Lokasi survei yang kami pilih adalah English Corner atau gazebo yang berada di dekat gedung Sakura Politeknik Negeri Lampung. Area ini merupakan tempat yang sering digunakan mahasiswa untuk berdiskusi, belajar, dan mengakses internet. Selanjutnya, kami melakukan pengukuran menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer pada smartphone. Dari hasil pemindaian terdapat 5 jaringan atau SSID yang terdeteksi pada frekuensi 2.4 GHz. Nah, SSID yang terdeteksi yaitu Poco C75, lalu Abui, Redmi, TP-Link 5DF8, dan Lions. Nah, setiap jaringan memiliki nilai RSSI, channels, frekuensi, jarak perkiraan, dan keamanan yang berbeda. Pada hasil pengukuran, jaringan Poco C75 berada pada channel 6 dengan RSSI sebesar minus 69 dBm. Jaringan Abui berada pada channel 2 dengan RSSI minus 62 dBm. Jaringan Redmi berada pada channel 7 dengan RSSI minus 79 dBm. Selanjutnya, TP-Link 5DF8 berada pada channel 10 dengan RSSI minus 82 dBm, dan The Lions berada pada channel 6 dengan RSSI minus 88 dBm. Semua jaringan yang terdeteksi menggunakan keamanan WPA2 PSK CCMP. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut sudah menggunakan sistem keamanan yang cukup baik untuk jaringan Wi-Fi umum. Pada bagian ini, kami menganalisis nilai RSSI dari jaringan yang terdeteksi. RSSI atau Received Signal Strength Indicator adalah indikator kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat. Nilainya menggunakan satuan dBm dan biasanya bernilai negatif. Jadi, semakin mendekati angka 0, maka sinyalnya akan semakin kuat. Kemudian, dari hasil pengukuran, jaringan dengan sinyal yang paling kuat adalah Abui dengan nilai RSSI minus 62 dBm. Nilai ini termasuk kategori yang baik, sehingga masih cukup layak digunakan untuk aktivitas seperti browsing, membuka e-learning, dan komunikasi online. Kemudian ada jaringan Poco C75. Di sini Poco C75 memiliki nilai RSSI minus 69 dBm. Nilai ini termasuk kategori nilai yang cukup. Artinya, jaringan masih dapat digunakan, tetapi kestabilannya tidak sebaik jaringan Abui. Selanjutnya ada jaringan Redmi yang memiliki nilai minus 79 dBm. Kemudian ada TP-Link yang nilainya minus 82 dBm. Dan ada Dandelions yang bernilai 88 dBm. Nah, ketiga jaringan ini termasuk kategori lemah hingga sangat lemah. Jika digunakan, koneksinya berpotensi lambat, tidak stabil, dan mudah terputus. Selain kekuatan sinyal, kami juga menganalisis channel yang digunakan oleh setiap jaringan. Pada frekuensi 2.4 GHz, pemilihan channel sangat penting karena channel yang berdekatan dapat saling tumpang tindih dan menyebabkan interferensi. Berdasarkan hasil survei, Poco C75 menggunakan channel 6 dan The Lions juga menggunakan channel 6. Hal ini menunjukkan adanya potensi CO channels interference, yaitu kondisi ketika dua jaringan menggunakan channel yang sama. Selain itu, jaringan Redmi berada pada channel 7. Channel 7 berada sangat dekat dengan channel 6, sehingga dapat menyebabkan overlapping channels interference atau interferensi karena channel yang saling berdekatan. Pada grafik terlihat bahwa area channel 6 sampai channel 7 cukup padat dan saling berdekatan. Kondisi ini dapat menyebabkan kualitas koneksi menurun, terutama jika beberapa jaringan aktif secara bersamaan. Untuk jaringan 2.4 GHz, channel yang umumnya direkomendasikan adalah channel 1, 6, dan 11. Karena channel 6 sudah digunakan oleh beberapa jaringan, maka jika akan memasang access point utama untuk
area gazebo, channel yang lebih disarankan adalah channel 1 atau channel 11 agar gangguan sinyal dapat dikurangi. Setelah melakukan pengukuran menggunakan Wi-Fi Analyzer, kami juga membuat simulasi cakupan sinyal menggunakan Unifi Design Center. Nah, simulasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana cakupan sinyal pada area gazebo dan sekitarnya. Warna pada heatmap menunjukkan kualitas sinyal, area yang berwarna hijau menunjukkan sinyal yang baik, sedangkan area kuning hingga merah menunjukkan sinyal yang semakin melemah. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa posisi access point sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal yang diterima pengguna. Jika perangkat pengguna berada di dekat dengan access point, maka nilai RSSI menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika perangkat berada lebih jauh atau terhalang objek tertentu, maka nilai RSSI akan menurun. Pada simulasi Unified Design Center terdapat beberapa titik pengujian dengan nilai sinyal yang berbeda. Pada salah satu titik, nilai sinyal mencapai sekitar minus 40 dBm. Nilai ini termasuk kategori sangat baik karena perangkat berada cukup dekat dengan access point. Pada titik lain, nilai sinyal berada pada kisaran minus 57 dBm dengan minus 62 dBm. Nilai tersebut masih termasuk kategori baik dan masih layak digunakan untuk aktivitas internet. Namun, pada titik yang lebih jauh, nilai sinyal menurun menjadi sekitar minus 68 dBm. Nilai ini masih dapat digunakan, tetapi sudah mulai masuk kategori cukup. Jika jarak semakin jauh atau terdapat penghalang, maka kualitas sinyal dapat semakin menurun. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa penempatan access point perlu dilakukan secara tepat agar seluruh area gazebo berukuran 10 meter kali 6 meter mendapat cakupan sinyal yang merata. Ini adalah salah satu access point yang berada dekat dengan gazebo English Corner, yaitu yang berada pada ruangan yang ada di dalam gedung Sakura. Berdasarkan hasil yang telah kita analisis, dapat disimpulkan bahwa di area English Corner atau gazebo yang berada di dekat gedung Sakura, terdeteksi 5 jaringan Wi-Fi pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, jaringan dengan kualitas sinyal yang terbaik adalah Abuy dengan RSI minus 62 dBm. Sedangkan jaringan dengan sinyal paling lemah adalah Dandelions dengan RSI minus 88 dBm. Nah, dari hasil analisis channel pula, terdapat potensi interferensi karena beberapa jaringan menggunakan channel yang sama atau berdekatan, terutama pada channel 6 dan channel 7. Kondisi ini dapat memengaruhi kestabilan koneksi Wi-Fi di area survei. Kemudian, hasil analisis berdasarkan simulasi Unifi Design Center untuk kondisi nyata, access point lebih disarankan dipasang di bagian atas atau tiang gazebo agar lebih dekat dengan pengguna, atau mungkin bisa dipasang di gazebo itu sendiri. Nah, mungkin demikian hasil video dokumentasi praktikum site survei jaringan nirkabel yang telah kami lakukan. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam praktikum maupun penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.